Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rangkuman materi pertama yaitu tentang konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Konsep belajar, menurut Jedne, mengatakan bahwa belajar adalah proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat pengalaman. Sedangkan menurut Mansur, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Secara konsep, pendidikan seni budaya atau kesenian di sekolah umum diorientasikan pada proses yaitu pendidikan melalui seni yang diarahkan untuk bisa mengembangkan segenap potensi anak didik, tidak hanya dalam lingkup seni secara teknis, juga dalam kontribusi terhadap pelajaran lain. Tujuan seni budaya dan prakarya MI atau SD adalah yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang keempat, menampilkan melalui seni budaya dan keterampilan. Yang keempat, menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan dalam meningkatkan lokal, regional, dan global. Karakteristik pembelajaran SBDP ini ada 3, yaitu multidimensional, yang berarti seni mampu mengembangkan berbagai kecerdasan manusia seperti kecerdasan emosi, intelektual, serta dan lain-lain. Yang kedua, multilingual, yaitu kemampuan berkomunikasi melalui berbagai ragam bahasa. Yang keempat, multikultural, yaitu multikultural SBDP, yaitu SBDP mampu memupuk rasa persaudaraan dan saling menghargai antar sesama manusia. Strategi pembelajaran Sandboard ini ada 2, yaitu strategi operasional dan strategi konseptual. Strategi konseptual ini yang memahami tujuan dan fungsi pendidikan seni budaya yang harus didapatkan anak didik agar menjadi anak yang cerdas, terampil, kreatif, dan berbudi luhur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran. Ya, ada 5, yaitu pengajar, latar belakang pengajar atau guru sangat berpengaruhi pada kompetensi dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, karakteristik siswa. Yang keempat, situasi. Yang kelima, fasilitas atau kelengkapan pendukung kelengkapan alat pendukung dalam proses pembelajaran. Materi yang kedua yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas. Ciri-ciri model pembelajaran ini yaitu memiliki prosedur yang sistematik, hasil belajar ditetapkan secara khusus, penetapan lingkungan secara khusus, ukuran keberhasilan, interaksi dengan lingkungan. Macam-macam model pembelajaran ini yang pertama, kooperatif, yaitu dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran kontekstual, yaitu yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab, lisan yang terbaik dengan dunia nyata kehidupan siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, yaitu menggunakan masalah dengan langkah awal
dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Yang keempat, TGT, yaitu Time Games Tournament, yaitu dengan mengelompokkan siswa heterogen dan tugasnya bisa sama bisa beda. Fungsi model pembelajaran ini yaitu membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, membantu menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, membantu dalam memilih materi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Yang kelima, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Manfaat model pembelajaran ini bagi guru yaitu yang pertama, memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, dapat mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan melakukan analisis terhadap perilaku siswa. Bagi siswa manfaat model pembelajaran ini yaitu kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi. Yang ketiga, mendorong semangat belajar siswa. Rangkuman materi yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalam mewadahi, menginspirasi, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Jenis pendekatan ini ada dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau yang berpusat pada guru. Pentingnya pendekatan dalam pembelajaran dapat dilihat dari segi kepentingan individual. Pendidikan di samping harus memerhatikan perbedaan bakat, kemampuan, dan lain-lain, juga harus membantu individu dalam mengekspresikan dirinya. Dari segi kepentingan masyarakat, berfungsi menyalurkan gagasan, pemikiran, nilai-nilai budaya, agama, sistem politik, dan lainnya yang sudah diakui oleh masyarakat dan negara. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individualistik. Pendekatan ini yaitu yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan kelompok, yaitu yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Yang keempat, pendekatan edukatif atau yang bertujuan untuk mendidik. Materi yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyelesaian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau kelompok. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran ini yaitu yang pertama, metode yang digunakan harus dapat membangkitkan minat atau gairah belajar siswa. Yang kedua, harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih baik lagi, lebih lanjut. Yang ketiga, harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, harus menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dengan cara memperoleh pengetahuan sendiri. Yang kelima, harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan metode pembelajaran ini yang pertama yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Yang kedua, untuk membantu siswa proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk membantu siswa dalam menemukan
menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat yaitu untuk membantu proses pembelajaran dengan hasil yang baik. Yang kelima yaitu untuk membantu siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan suasana menyenangkan dan penuh motivasi. Metode pembelajaran SBDP di SDMI ini ada yang pertama metode ceramah, metode diskusi, metode kerja kelompok, metode mencontoh, metode ekspresi bebas, metode demonstrasi atau eksperimen, yang terakhir metode global. Metode ceramah adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memberikan suatu masalah, untuk memecahkan suatu masalah. Metode ekspresi bebas yaitu suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. Metode demonstrasi atau eksperimen adalah penyajian pembelajaran yang dipersiapkan secara teliti untuk mempertontonkan sebuah tindakan disertakan dengan ilustrasi dan penyajian pernyataan lisan maupun peragaan. Metode global adalah tujuan agar anak dapat menangkap bentuk keseluruhan dari bentuk model yang disediakan. Rangkuman materi yang kelima yaitu tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Macam-macam teknik pembelajaran ini yaitu yang pertama, teknik diskusi adalah cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapat. Yang kedua, teknik ceramah. Yang ketiga, teknik kerja kelompok. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Yang kelima, teknik penemuan dan simulasi. Teknik ini yaitu proses di mana seseorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang keenam yaitu teknik inquiry, yang mana teknik ini yaitu teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru menangani suatu masalah yang terjadi di kelas. Yang selanjutnya itu teknik eksperimen dan demonstrasi. Yang selanjutnya teknik karya wisata, yang mana yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah, contohnya menyelidiki sesuatu atau mempelajari sesuatu. Yang teknik yang selanjutnya itu bimbingan atau tutorial. Yang terakhir, teknik problem solving atau pemecahan masalah. Tujuan dan fungsi teknik pembelajaran ini adalah tujuan teknik pembelajaran agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan siswa, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, serta pembelajaran dapat berkembang secara bervariasi dalam suasana yang menyenangkan agar materi pembelajaran disampaikan dapat tepat sasaran. Fungsi teknik pembelajaran adalah agar guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik, agar guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi. Metode yang sama namun teknik yang berbeda. Materi yang disampaikan sesuai dengan situasi kelas. Materi yang selanjutnya yaitu yang terakhir tentang hubungan antara model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang kedua, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan secara yang rencana
yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Yang keempat, cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Model pembelajaran terdapat 4 komponen menurut Joyce dan Weil, yaitu sintaks, yaitu langkah, fase atau phasing dalam model pembelajaran yang menerangkan tentang cara penerapan yang dapat digambarkan secara konkret. Yang kedua, sistem sosial, yaitu dituntut untuk bisa mengungkapkan fakta akurat tentang pengaruhnya kepada pendidik dan peserta didik saat pembelajaran. Yang ketiga, prinsip reaksi, yaitu bagaimana pendidik dalam memperlakukan peserta didiknya. Yang keempat, sistem pendukung. Selanjutnya, strategi pembelajaran komponennya, yaitu guru, peserta didik, tujuan. Yang kedua, bahan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, metode, alat, sumber pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi, situasi, dan lingkungan. Yang terakhir, peserta didik sebagai role input. Metode pembelajaran, ciri-ciri metode pembelajaran yang baik yaitu yang pertama, adanya keterlibatan siswa dalam menyusun perencanaan. Yang kedua, intelektual emosional siswa. Yang ketiga, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif. Yang keempat, adanya keterlibatan guru sebagai fasilitator dan koordinator. Hubungan antara model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ini adalah apabila antara strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah ada yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dengan teknik pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya rangkum materi 1 sampai materi 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.